Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Hasil sprint race MotoGP Prancis 2025, Marc Marquez menang 6 kali berturut-turut, Francisco Bagnaia alami kecelakaan. Marc Marquez tampil sebagai pemenang di sirkuit Bugatti, Le Mans, Sabtu tanggal 10 Mei tahun 2025, malam WIB. Itu merupakan kemenangan ke-6-nya di sprint race pada MotoGP 2025. Pembalap tim Ducati Lenovo itu unggul dari Alex Marquez dan Fermin Aldeguer. Sementara itu, Francisco Bagnaia terjatuh di awal-awal balapan. Jalannya sprint race, start balapan berlangsung mulus. Fabio Quartararo bisa bertahan dari serangan kakak beradik Marquez di belakangnya selepas tikungan 1-3. Awalan bagus dibuat Bagnaia dengan naik dari posisi 6 ke 4. Sayangnya, pembalap berpaspor Italia itu terjatuh di tikungan Dunlop 1 memasuki putaran kedua. Di depan, Quartararo terus mencoba membuka jarak dari kejaran Marc dan Alex Marquez. Duel seru terjadi di Dunlop Chicane pada putaran ke-6. Marquez menyalip tetapi dibalas oleh Quartararo. Namun, De Anvrom Cervera sukses mencuri posisi terdepan di tikungan 8. Setelah itu, Marquez langsung ngacir dan membuka jarak hingga 0,4 detik di putaran ke-7 dari 13. Di putaran 8, Quartararo harus merelakan posisi 2 ke tangan Alex Marquez. Memasuki putaran ke-9, jarak Marquez dengan adiknya sudah 1,4 detik. Lalu, Quartararo berusaha mati-matian bertahan dari serangan Aldeguer. Keduanya terlibat duel sengit hingga putaran ke-10. Aldeguer sukses menyalip Quartararo. Posisi tersebut bertahan hingga bendera finish berkibar. Marc Marquez masih sempurna dengan 6 kemenangan dari 6 seri di sprint race. Berikut hasil sprint race MotoGP Prancis 2025. Marquez penasaran capai batas Ducati Desmosedici GP25. Marc Marquez menyelesaikan hari pertama MotoGP Prancis dengan mengalahkan rekor absolut di sirkuit Bugatti Le Mans dan menunjukkan keunggulan yang jelas atas para pesaingnya. Pembalap Ducati itu memimpin FP1 Grand Prix Prancis dengan selisih hampir 0,6 detik dari rival terdekatnya. Saat praktis, dia menghancurkan rekor catatan waktu dengan 1:29.855 yang mengesankan. Kakak Alex Marquez pun jadi favorit untuk akhir pekan ini, menghilangkan keraguan setelah kesalahan yang terjadi di Jerez, di mana dia terjatuh pada balapan Minggu. Saya tidak ragu bahwa kami memiliki kecepatan. Kami telah menunjukkannya sepanjang musim, saya merasa baik pada hari Senin saat tes Jerez. Hari ini, saya merasa sangat baik, nyaman. Tapi, ini hari Jumat, hati-hati dan bijaksana secara maksimal, karena besok dan Minggu adalah saat pembagian poin dan sudah terjadi pada saya 2 hari Minggu di mana saya gagal, ia mengacu pada Austin dan Jerez. Pada Minggu di Le Mans, ada perakiraan cuaca yang menunjukkan kemungkinan turunnya hujan. Saya tidak khawatir sama sekali, saya juga merasa nyaman di air. Jelas ketika Anda bekerja dengan baik di musim kemarau, Anda lebih suka di musim kemarau, karena Anda cepat. Ketika balapan kering, yang akan datang, kami akan meminta air. Jika hujan turun, akan ada air untuk semua orang dan Anda tidak perlu memikirkannya, Anda harus memahami perasaannya. Itu akan datang, sekarang yang pertama adalah berada di barisan depan grid, yang merupakan tujuan pertama, tuturnya. Fabio Quartararo berhasil mendekatinya dengan gap 0,177 detik. Sedangkan, Pecco Bagnaia di urutan ketiga, dengan pemimpin klasemen sementara kejuaraan dunia, Alex Marquez, di posisi kelima. Bagi saya, saingan utama saya adalah Pecco, berdasarkan apa yang saya lihat. Saat dia menjalani hari Jumat yang baik, itu berarti dia ada di sana. Kemudian, Quartararo di Prancis. Dia bisa mengambil risiko dan dia akan melakukannya, ucap Marquez. Maverick Vinales sangat bagus, bahkan dengan ban bekas. Alex adalah pemimpin kejuaraan dunia, dan ketika Anda menjadi yang pertama, tidak peduli seberapa besar penderitaan di sirkuit, Anda akhirnya ingin mengalahkannya. Saingan utama Marc adalah dirinya sendiri. Mantan jagoan Honda itu telah memenangi setiap balapan yang diikuti, kecuali saat mengalami kecelakaan. Jika merasa nyaman, ia tidak peduli dengan lawan-lawannya. Anda harus siap, maka Anda tidak bisa berharap untuk menjadi yang terdepan. Di sini semua orang bagus dan jika Anda keluar jalur, Anda bisa dikalahkan oleh siapapun.
Saya harus memiliki tekanan bahwa saya harus selalu membalap secara maksimal, tetapi dengan hati-hati. Saya tidak merasa sangat cepat, tetapi waktunya sangat cepat. Saya harus menetapkan batas saya lebih untuk waktu daripada sensasi itu sendiri, tuturnya. Terlepas dari seruannya untuk berhati-hati, Mark merasa masih memiliki banyak waktu luang untuk mencari batas Ducati Desmosedici GP25. Jelas saya kuat, saya tidak punya waktu setengah detik lagi. Besok, tujuannya adalah untuk berada di barisan depan, tetapi kemudian Anda mendapatkan Quartararo seperti di Jerez dan Anda tidak berada di posisi terdepan. Tapi, begitulah yang terjadi. Saya mendorong dan berusaha keras, tetapi dengan percaya diri, dan seharusnya tidak membuat saya lengah, lanjutnya. Terutama pada minggu di balapan, di mana Mark tampaknya tidak mengerti di mana batas kemampuan Ducati. Ada 2 kecelakaan di hari Minggu, karena terlalu banyak menginjak piano Austin, dan yang kedua karena tidak menyadari ada 2 motor di depan saya, Jerez, yang mengalami slipstream, jadi saya tahu penyebab 2 kesalahan itu. Saya tahu di mana batas kemampuan Ducati, tapi motor ini sepertinya selalu punya sesuatu yang lebih, pungkas rider asal Cervera itu.